dan sembari menunggu pengumuman SBMPTN kayak gitu ya. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku akan membahas mengenai kita kan udah beres UTBK nih ya, udah ngelaksanain UTBK. Apa sih yang harus dilakukan gitu kan sesudah melaksanakan UTBK? Nah ini menurut pengalaman aku tahun kemarin ya, yang aku lakuin dan juga beberapa teman-temanku juga yang ngelakuinnya hal yang mirip banget yang dilakuin. Nah buat kalian yang masih kebingungan ya, nah biar kalian terarah ataupun kalian biar sama aja gitu sama ya udahlah pokoknya itu ya menurut pengalaman aku. Nah sebelum lanjut nih ke pembahasannya, seperti biasa jangan ketinggalan like, comment, share dan juga subscribe channel ini guys, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So langsung aja kita ke pembahasannya. Nah apa sih yang aku lakuin? Yang pertama aku lakuin sesudah UTBK itu yang paling fondasi banget menurut aku, yaitu yang pertama berdoa sebanyak mungkin, lakuin ibadah sesering mungkin, kewajiban terutama dan juga sunnah-sunnahnya. Nah itu bagi muslim. Nah kalau bagi kalian menurut agama masing-masing aja, pokoknya banyakin berdoa dan ibadah kayak gitu. Karena apa? Itu karena memang kita tuh kayak apa ya, kayak merayu gitu ya. Kayak sebenarnya berdoa itu gak harus pas ada maunya doang gitu kan, pas ada butuhnya doang sebenarnya. Cuman lebih baik lagi gitu daripada enggak berdoa sama sekali gitu loh, dan enggak beribadah sama sekali. Ya gitu yang aku lakuin, kayak sering berdoa terus lagi sering beribadah kayak gitu. Nah yang kedua yang aku lakuin ini lebih ke apa ya, lebih ke nyari-nyari informasi mengenai jalur-jalur mandiri, baik itu PTN maupun PTS. Kenapa aku bisa mengatakan sama PTS? Dikarenakan memang tujuanku itu belajar, bukan karena aku harus ke PTN ini ya udah aku harus ke PTN, pokoknya enggak. Aku ngejarnya itu ya udah karena aku memang ya kalian juga tahu konten-kontenku mengenai KIP kuliah. Jadi karena aku memang mengandalkan sekali yang namanya KIP kuliah itu. Jadi aku tanpa KIP kuliah ya mungkin aku belum bisa lah ya, belum ada rezekinya untuk bisa kuliah gitu kalau tanpa KIP kuliah itu. Jadi kayak aku mengandalkan banget ya KIP kuliah itu. Nah buat kalian juga pasti jika memang halnya sama sepertiku, keadaannya sama, nah ini kalian rekomendasi banget buat kalian ya, yang aku lakuin gitu. Nah informasi yang balik lagi ke pembahasan informasi nyari informasi mengenai jalur mandiri itu, yang pertama itu PTN dulu tuh ya. PTN dikarenakan memang PTN kayak berpeluang banget di segi kuota KIP kuliahnya. Aku mikirnya kayak gitu ya, bukan karena memang PTN-nya. Nah yang aku coba ya PTN-nya, yang pertama itu SIMAK UI. Nah itu SIMAK UI ya. Yang kedua itu seleksi mandiri UNES. Yang ketiga itu mana ya, Undip, tapi aku gak jadi yang Undip dikarenakan bayar dan ya memang aku kekurangan finansial, ya udah aku nggak jadi itu. Terus lagi aku tadinya mau nyoba Ultraman ujian mandiri itu, UPN Veteran mana ya, Jawa Tengah ataupun Jogja ya, lupa aku, atau Jawa Timur, pokoknya itu cuman nggak jadi. Terus lagi, ya, pokoknya yang jadi itu yang UNES sama yang SIMAK UI aku sampai hasilnya ada gitu. Kalau UNES nggak sampai, dikatakan memang itu pengumuman dulu SBMPTN, lalu masih seleksi mandiri UNES-nya itu masih berlangsung kayak gitu. Nah terus lagi udah aku nyari-nyari informasi mengenai jalur mandiri PTN. Yang selanjutnya aku lakuin yaitu nyari informasi mengenai jalur mandiri PTS yang bisa pakai KIP kuliah. Kalau aku ya, ini versi aku dan ini pengalamanku juga ya.
aku bukan kayak kalian tuh harus ngikutin aku, bukan ya, ini aku kayak cerita aja gitu loh yang aku lakuin ya kayak gitu. Terus yang PTS tuh ya aku coba di Telkom, dikarenakan memang Telkom ada khusus jalur mandirinya. Telkom itu jalur KIP kuliah, terus lagi Universitas Atmajaya Yogyakarta aku nyoba ke sana, walaupun memang ya itu kan bukan kampus umum ya. Maksudku bukan kayak umum banget gitu kan, kayak itu kampus Atmajaya pokoknya tahulah ya. Nah itu tapi gak apa-apa ya, memang itu juga bebas, kita muslim juga bisa ke Atmajaya kayak gitu. Dan aku coba lagi ke kemana ya, Unisula di itu ya yang di Semarang. Terus lagi aku coba lagi di mana ya, soalnya banyak banget aku udah cobanya itu. Kemana lagi ya, kampus yang itu UKI, Universitas Kristen Indonesia, aku coba udah registrasi, pokoknya itu gratis yang jalur KIP kuliah, karena itu memang jalur tes mandiri KIP kuliah yang di UKI juga. Kalian kalau mau nyoba tahun ini pasti bakal lagi sama kok kayaknya ya, itu jalur KIP kuliah di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Terus lagi aku mau nyobanya itu di mana ya, Universitas Siliwangi ya, yang itu PTN sih sebenarnya, PTN. Aku udah pilih di jalur itunya, di KIP kuliahnya, cuman aku belum daftar atau belum registrasi di website pendaftaran jalur mandiri Unsilnya kayak gitu. Pokoknya aku udah beberapa yang daftar gitu kan. Nah itu kebanyakan itu yang jalur raport ataupun jalur portofolio kayak gitu. Dan salah satunya yang ujian mandiri itu yang tes itu SIMAK UI. Terus lagi yang tadi aku bilang di Universitas Kristen Indonesia itu tes, aku gak sampai ngikut tesnya dikarenakan memang Hamin satunya itu pengumuman SBMPTN. Kalau tesnya itu tanggal 15, sedangkan pengumuman SBMPTN tanggal 14. Jadi kayak ya udah, aku karena udah lolos ya udah aku nggak ngelanjutin kayak gitu. Terus lagi kalau SIMAK UI aku udah, dikarenakan sebelum pengumuman SBMPTN SIMAK UI udah dilaksanakan gitu loh dalam daring kayak gitu. Nah ya itu yang aku lakuin, kayak ya udah aku daftar kemana aja gitu loh. Intinya aku mau pengen kuliah gitu loh. Dan ya nggak asal-asalan juga sih prodinya, kayak aku tuh waktu itu ngejarnya itu ilmu komunikasi, tapi di PTN aku nggak ngambil dikarenakan di UNES emang nggak ada ilkom. Dan juga kalau di PTN yang lainnya aku sadar diri sadar diri, ya Allah iya kayak gitulah. Dan yang selanjutnya yang gak kalah penting juga buat kalian yang memang nantinya akan mengikuti jalur mandiri di PTN maupun PTS yang tes tulis. Nah waktu itu aku sempat belajar untuk SIMAK UI itu 1 minggu doang, dikarenakan memang ya aku kayak persiapan waktu itu UTBK doang, fokus ke UTBK, TPS doang gitu loh. Nah di SIMAK UI itu kan ada soshum sainteknya gitu kan. Nah kayak gitu, ada TKA-nya kayak gitu ya. Nah aku belajar, dan juga untuk belajar di tes tulis yang aku tadi katakan di Universitas Kristen Indonesia kayak gitu. Aku sih belajar yang umum-umumnya aja, yang kayak untuk soshumnya doang kayak gitu. Nah yang selanjutnya aku siapin itu kayak berkas-berkas untuk KIP kuliah, kayak surat keterangan tidak mampu, yang lain-lainnya. Kayak ya udah aku kayak ngumpulin sebanyak mungkin. Kayak aku ke desa itu berapa kali dan aku mintanya itu berlembar-lembar, dikarenakan memang biar nggak bolak-balik lagi gitu loh nanti, dikarenakan memang pas pendaftaran ada yang harus dikumpulkan secara langsung kayak gitu, dan ada yang di scan doang kayak gitu. Nah dan ya pokoknya berkas-berkas lah kayak gitu. Terus lagi yang aku lakuin waktu itu kayak apa ya, aku agak lupa separoh ya, kayak mungkin kayaknya udah kayak gitu, segitu aja sih. Kalau mungkin ada yang kurang kalian boleh komentar ataupun kalian DM ya yang mau bertanya ataupun apa, mungkin kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya kalian nyari-nyari peluang di jalur mandiri kayak gitu. Itu
sebenarnya kalau memang kalian udah kayak ya udah aku insya Allah bakal lolos gitu di SBMPTN, ya udah nggak dicobain jalur mandiri juga gak apa-apa gitu loh. Tapi ini untuk menjaga-jaga antisipasi gitu kan, kalau memang kalian nggak mau gap year dan kalian nggak misalkan kayak ya udah aku gak apa-apa di kampus yang lain juga kayak gitu loh. Kalau memang kalian ambisnya di kampus itu ya udah kayak mau gimana lagi, itu hak kalian gitu loh. Tapi itu yang dilakuin oleh aku sendiri gitu loh, kayak gitu. Mungkin segitu ya untuk sharing pengalamannya ataupun yang aku lakuin ketika sudah melaksanakan UTBK kayak gitu, dan sembari menunggu pengumuman SBMPTN kayak gitu ya. Dan segitu video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa nih, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So segitu dulu, see you next time, bye bye.